Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang lucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Sekarang, ayo tuliskan isi cerita dari setiap paragraf pada bacaan yang tadi sudah kita baca. Di sini ada 5 paragraf. Paragraf pertama isi ceritanya adalah Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Pada paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Selanjutnya, pasangkan alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Gambar yang pertama yaitu gambar sepeda zaman dahulu, pasangannya ya seperti ini sekarang ya, sepeda pixie. Selanjutnya gambar kedua mobil zaman dahulu seperti ini, ya sekarang sudah lebih bagus. Kereta pun juga sama, sekarang sudah lebih modern. Pesawat terbang pun zaman dahulu dan yang sekarang. Lalu perahu, nah ini sudah lebih bagus, yang sekarang lebih modern. Sekarang adalah amati kembali teks pergi ke pulau. Nah, di situ tuliskan keberagaman penumpang perahu di bawah ini. Keberagaman yang pertama yaitu penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Keberagaman yang kedua, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Keberagaman yang ketiga, penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang keempat, keberagaman selanjutnya, penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Keberagaman yang kelima adalah keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Ayo mencoba.
Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabnya. Nah, di sini adalah menjaga keselamatan orang lain di pantai. Yang pertama yang dilakukan adalah 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. 2. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. 3. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. 4. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. 5. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Sekarang ayo berlatih. Kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya adalah saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. Tindakan yang kedua yaitu menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya adalah saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya adalah ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya adalah semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya, benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Soal latihan pembelajaran 1. Yang pertama, kalian tuliskan 5 keberagaman pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Yang kedua, kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada soalnya. Yang ketiga, tuliskan 5 hal dalam menjaga keselamatan orang lain di pantai. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.